Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita, diskusi lagi kita, belajar lagi kita, ngopi bareng lagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ngopi bareng, ngobrol pintar, ngobrol pintar. Oke, santai-santai aja ya, gak usah terlalu serius. Aku kalau serius-serius tambah kaku, tambah males aku. Santai-santai aja. Yang aku minta yang Trinitarian, yang masih percaya Yesus Allah. Kemarin argumentasinya tentang Yesus Alpha Omega sudah aku selesaikan dengan baik dan itu runtuh. Ya, masukkan itu dalam kesadaranmu, dalam otak kesadaranmu bahwa Yesus Alpha Omega itu adalah nama gelar yang diberikan, bukan mengatakan bahwa Yesus itu Allah sejati. Ya, oke. Sekarang ada lagi yang itu dipegang kukuh oleh kawan-kawan dari Trinitarian ya, yaitu Yohanes 20:28. Yohanes 20:28 ya. Nih, Yohanes 20:28 ini dipegang erat. Seolah-olah sudah sebagai argumentasi handal yang tidak bisa diruntuhkan. Lihat ini aku runtuhkan lagi ini nanti. Supaya kau itu sedikit berpikir itu yang jernih gitu loh. Simpan dulu itu dogmamu, simpan, kantongi ya. Cobalah otaknya ini, kesadaran otak ini dibuka sedikit kerannya untuk kamu persiapkan supaya bisa menjadi open mind. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja dibuka otaknya supaya open mind sedikit ya. Seperti ini loh. Ini aku bisa isi apa namanya? Isi air lagi. Ini bisa karena dia setengah ya. Ini setengah. Tapi kalau ini kopinya penuh, ini aku isi kopi lagi dia tumpah gitu loh. Makanya otakmu itu kan penuh sama dogma ini ya. Coba dogmanya dikantongi dikit terus kasih sedikit aja. Untuk aku ngasih katakanlah sebuah pandangan baru ke dalam otak kesadaranmu, nanti kamu renungkan. Nggak usah kamu terima dulu, nggak. Yang minimal kamu renungkan dulu dengan kesadaran logikamu, dengan kecerdasanmu, lalu temukan dengan hati nuranimu. Apakah kamu itu sudah memperlakukan Yesus sesuai dengan Bible? Ataukah hanya kamu itu terbelenggu dogma? Gitu ya. Gitu. Sebetulnya argumentasi ini nih pantasnya diambil oleh anak-anak yang masih level sekolah minggu karena dia tidak tahu. Kalau yang sudah doktor itu ya ndak pantas lah. Ini ayat ini tidak mengatakan Yesus itu Allah kok. Nanti aku buktikan. Terlalu rapuh dan terlalu menggelikan gitu loh. Kok bagaimana ayat ini bisa gunakan sebagai argumentasi untuk mempertahankan dogma Yesus itu Allah. Makanya kalau baca apa aja Bible itu perhatikan narasinya. Narasi ini disusun oleh diksi-diksi. Nah, setelah itu logika narasinya, atau kalau aku sama teman-teman itu belajar, logika kalimatnya pesan apa sih yang mau disampaikan itu diresapi. Memang sulit, harus teliti, kalau enggak ya enggak ngerti. Ya, aku nggak tahu kajian ini akan kita buat 2 sesi atau 1 sesi, nanti lihat ya. Karena ada yang bilang terlalu panjang, ada bilang silakan panjang nggak apa-apa, nanti kalau pendek-pendek waktunya jadi nggak jelas gitu. Ya aku coba mengakomodir keduanya lah, tentunya semampuku. Kalau dua-duanya aku turuti, nggak mungkin orang dua-duanya keinginan yang berbeda kan. Satu orang memenuhi 2 keinginan berbeda dalam satu waktu, itu tidak bisa. Oke. Maka judul kita hari ini adalah kata Thomas, Yesus Allah. Kata Thomas, tapi ini ada tanda tanyanya. Ya.
Nah, cuman masalahnya nanti di judul video YouTube itu karena kan nggak bisa ditambahi tanda baca, nanti dia akan tertulis kata Thomas Yesus Allah, gitu loh. Jangan dari judul itu kamu tiba-tiba menyimpulkan tanpa kamu melihat. Jadi kalau kamu video-videoku itu sirkular, penjelasanku itu sirkular, dia tidak straight. Ya, kalau kamu hanya melihat judul terus kamu simpulkan, ya blow on kamu, blow on, pasti meleset gitu loh. Jangan terus kamu mengomentari sesuatu yang kamu tidak tahu gitu. Jadi dilihat dulu secara utuh, holistik, kemana arah penjelasan yang aku berikan, baru kamu komentar gitu ya. Kalau hanya judul aja kamu ya blow on. Kalau orang Jawa bilang apa sih itu? Kecelek kamu. Nggak tahu kecelek itu apa bahasa Indonesianya. Tanya sama temanmu yang Jawa sana. Oke, ini panjang ayat ini untuk menjelaskan Yohanes ini ya. Aku baca dulu ayat ini mengatakan apa sih? Nih, aku langsung ya. Nih. Jangan kamu bilang nggak berargumen berdasarkan Alkitabiah. Mana ini? Yohanes 20:28. Thomas menjawab dia, yaitu Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Cuman gitu aja bunyinya. "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ketika Thomas melihat Yesus. Itu. Ya. Ketika Thomas melihat Yesus, Yesus kan disalib, mati, diminta oleh Yusuf Arimatea. Kenapa? Kalian harus tahu kenapa Yusuf Arimatea berani meminta jasad Yesus yang tergantung di kayu salib itu kepada otoritas Romawi. Itu tahu nggak kalian? Karena Yusuf Arimatea ini Sanhedrin, gitu loh. Dia orang yang berpengaruh. Kalau kita bilang sekarang itu kiai topnya Yahudi, gitu lah. Aku terlalu ribet aku menjelaskannya supaya kamu gampang menerimanya. Kiai topnya Yahudi itu disebut Sanhedrin, gitu aja lah. Nah, Yusuf Arimatea ini termasuk Sanhedrin, gitu loh. Jadi dia punya otoritas, disegani lah sama otoritas Romawi. Kalau yang minta Yahudi kerucuk aja ya nggak diluluskan. Terus diminta, terus diambil itu jasad, dimakamkan, 3 hari bangkit. Nah, ketika bangkit tuh ketemu orang-orang ya. Ketemu orang-orang gitu. Nah, ini ceritanya. Kenapa Thomas mengatakan ketika ketemu Yesus, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Gitu ya. Apakah kata Thomas itu mengatakan atau membuktikan bahwa Yesus itu Allah? Kalau Tuhan kita nggak usah rame ya. Nggak usah rame. Tuh. Kamu belajar dulu tentang kata Tuhan dan Tuhan, nggak bosen-bosen aku ngasih tahu. Allah saja. Jadi apakah dengan kata-kata itu Thomas mengatakan atau Thomas mengakui bahwa Yesus itu Allah? Ceritanya panjang ini. Aku harus baca. Ya. Ini harus dimulai dari Yohanes 20:19 dengan judul Yesus menampakkan diri kepada muridnya. Itu perikopnya. Ini intinya ya. Sebentar. Kita akan baca mulai dari Yohanes ya 20 ya 19. Ini satu perikop ya. Kita baca utuh dulu. Kamu ikuti dulu narasinya gimana supaya jelas ya. Inti kita tapi di sini. Karena di sini Thomas mengatakan ketika ketemu Yesus, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Cuman ini nggak bisa ditarik maknanya sebelum kita baca seluruh permasalahan yang menjadi background dari Yohanes 20:28. Oke. Kita mulai dari Yohanes 20:19. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Gini, aku baca. Di Bible juga baca ya.
Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Ingat kan? Hawariun, ini Hawariun takut kepada orang Yahudi. Kemarin kan sudah aku jelaskan bahwa aku akan mengutus engkau bagaikan serigala, bagaikan domba di tengah serigala, maka harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ayatnya ini. Makanya kalau lihat video gitu, ikuti serinya, karena itu antar satu topik dengan topik yang lain itu seperti cerita yang bersambung. Ini menjelaskan yang kemarin itu, ya, karena dia ada di para Hawariun dan pengikut Yesus ada dua kekuatan yang menghimpit, kekuatan Yahudi dan kekuatan Romawi. Romawi secara politis menghimpit, Yahudi secara teologis menghimpit. Jadi nggak gampang jadi pengikut Yesus pada saat itu. Makanya Yesus mengatakan, aku akan mengutus engkau bagaikan anak domba di tengah serigala. Maka haruslah kau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat ini yang disalahgunakan oleh teman-teman misionaris. Ini bukan ayat supaya kalian bisa membabi buta mengadakan penginjilan, bukan. Ya. Oke, terus ini. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, tiba-tiba ini rumah kan dikunci semua ini, pada takut Hawariun ini, takut sama orang-orang Yahudi. Tiba-tiba Yesus masuk, itu ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Gitu ya. Kira-kira begitulah ya, damai sejahtera bagimu. Bayangkan ruang tertutup, Hawariun berkumpul, tiba-tiba di sampingnya berkata, Yesus berdiri, damai sejahtera bagimu. Gimana suasana saat itu? Ya. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, murid-murid, kepada mereka ya. Jadi tangan bekas paku sama lambung yang tertikam itu ditunjukkan ya. Oke. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, ini kan gerombolan Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, ya kan? Utus-utusan ini kan. Jadi Bapa itu Allah, dipanggil Bapa, mengutus Yesus. Yesus mengutus murid-muridnya. Ingat kalimat ini, nanti ini akan kita gunakan untuk membahas bahwa aku dan Bapa adalah satu. Nanti setelah video ini kita bahas itu. Apakah itu juga mengatakan Yesus itu Allah? Ya. Supaya otak-otak kalian ini cerdas gitu loh ya. Aku kan senang kalau otak-otak kalian cerdas gitu. Kalau otak-otaknya hanya isinya dogma saja, gimana mau cerdas? Oke. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, mengembusi itu apa ya? Apa meniup gini mungkin ya? Sama doa-doa gitu ya. Makanya sekarang kan orang kalau mendoakan anaknya itu baca doa terus. Mungkin niru Yesus ini. Ini bahasanya mengembusi. Dan ia mengembusi, seharusnya dia meniup gitu ya. Gitu. Ya pokoknya gitulah, nggak tahu. Mengembusi di sini tertulisnya. Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jadi ada pembedaan otoritas. Hawariun, para murid pun bisa mengampuni dosa, bukan hanya Yesus. Kenapa Hawariun? Karena mendapat otoritas dari Yesus. Kenapa Yesus? Karena mendapat otoritas dari Allah, dari Bapa. Jadi siapa sesungguhnya yang berhak mengampuni? Ya hanya Allah dan Bapa bisa mengampuni dosa. Cuman ini ada sebuah mandat pelimpahan gitu loh. Ini kalau nggak S2, S3 nggak ngerti nih. Kalau otak-otak S1 aja bisa bingung ya baca ayat ini. Makanya harus sabar ya. Harus sabar ya. Oke, aku baca lagi. Sampai mana tadi?
Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wow, bagaimana otoritasnya Hawariun itu? Aku menggunakan Hawariun, aku menggunakan istilah Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu juga mengakui murid-murid Yesus yang 12 itu murid-murid pilihan. Bukan orang sembarangan. Jangan kamu anggap Yesus itu bodoh gitu loh. Yesus itu ya cerdas. Dia milih orang nggak mungkin sembarangan. Milih murid itu nggak mungkin sembarangan gitu loh. Itu namanya kalau versi Al-Quran Hawariun. Hebat juga kan sama Yesus dikasih otoritas. Kalau kamu mengampuni dosa orang diampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, mengatakan tetap, maka dosa orang tetap padanya. Hebat kan? Ya, seperti tadi degree-nya atau tingkatannya. Hawariun, Yesus, Bapa. Oke, sekarang kita beralih ke perikop baru, ya. Perikop itu kan tadi satu perikop. Sekarang ke Yohanes tetap 20, ini 24. Ya, ini perikop lain lagi. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, ini mulai main ke sini dia. Ya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ini perikopnya. Kalau tadi perikopnya kan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Artinya ketika murid-muridnya itu bertemu dengan Yesus ketika menampakkan diri, Thomas nggak ada gitu loh. Nah, sekarang yang menjadi sentral Thomas. Ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ini aku baca. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Nah, Thomasnya nggak ada, ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, jadi murid-muridnya itu cerita gitu loh sama Thomas, ya. Kami telah melihat Tuhan. Gitu ya. Terus apa tanggapan Thomas? Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali lagi aku tidak percaya. Ya. Nanti Thomas nggak percaya, dikasih tahu. Tadi kami ketemu Yesus, Thomas nggak percaya. Thomas bilang apa? Sebelum aku menunjukkan tanganku ke telapak tangannya, bekas paku dan ke lambungnya, bekas yang ditusuk itu, Thomas nggak percaya. Ya. 8 hari kemudian, nah ini ceritanya agak panjang. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Ini 8 hari berikutnya, ya. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lihat, Yesus datang lagi. Rumah ini dikunci, ya karena takut tadi ya. Tapi pada waktu itu Thomas ada. Yesus datang lagi setelah 8 hari dari kedatangannya yang pertama. Dan Thomas tidak percaya karena pada waktu itu Thomas tidak ada. Nah, sekarang Thomas ada. Yesus datang lagi. Nah, apa tanggapan Thomas? Ya. Kemudian Yesus itu berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu, ya, di sini dan lihatlah tanganku, ya. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi apa yang diminta Thomas sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit, dilayani sama Yesus. Mana mas, kalau bahasa kita ya, mana mas tanganmu? Ini mas, cucukkan ke sini. Oke, terus mana mas? Ini lambungku mas. Ini kamu cucukkan sini. Nah, gitu loh. Jadi Yesus melayani apa permintaan Thomas supaya dia percaya. Itulah pelayan sejati. Nah, aku juga ini melayani kau supaya cerdas gitu loh. Supaya kamu memuliakan Yesus berdasarkan Alkitab, bukan percaya dogma. Aku pelayan ini, melayani kamu. Saya minum dulu, ya.
Ini sepertinya 2 session ini, panjang ini, karena memang ceritanya panjang. Oke. Lalu seperti katanya, ketika Yesus sudah memberikan tangan dan lambungnya, dan Thomas menunjukkan gini, apa ekspresi Thomas? Kita lihat. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nih. Ya. "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas percaya. Karena bukti yang diminta dipenuhi sama Yesus. Berikutnya ayat yang 29. Kata Yesus kepadanya, ya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ngerti kamu? Jadi Thomas itu cerdas. Dia minta bukti. Bener nggak sih? Katanya teman-teman ini, teman-teman yang 11 ya, kan 12 minus dia 1, 11. Aku nggak tahu cerita kok tiba-tiba 12 ya. Anunya kemana? Kan sudah terpisah sama si Yudas ya. Ya, soal itu nanti kita bisa diskusikan bagaimana ketidakvalidannya penulisan cerita-cerita ini. Ya. Karena sudah bercampur gitu. Baik, itu kita abaikan. Seharusnya kan 11, ini 12. Berarti Yudas masih ada dalam kelompok itu, belum memisahkan diri. Ya, itu nantilah kita diskusikan. Ya. Itu hal lain. Jadi di sini setelah dipenuhi apa yang dimaui oleh Yudas, baru dia percaya. Dan ketika dipenuhi, Yudas mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Gitu. "Ya Tuhanku, ya Allahku." Sekarang kalimat ini, diksi dalam narasi Yohanes 20:28 ini digunakan oleh teman-teman Trinitarian yang sudah mabuk dogma sebagai argumentasi yang dia anggap handal, padahal ini akan segera runtuh, untuk mempertahankan dogma mereka yang memang mereka serba salah. Nggak mengikuti dogma, gimana gereja terlanjur dogma? Ya salah kamu, ngikuti dogma gereja. Ngikuti itu Alkitab. Itu loh. Apakah benar ini mengatakan Yesus Allah? Kita analisa sekarang, ya. Sekarang kita analisa. Oke. Ya, analisa pertama. Analisa pertama. Ya. Oke. Sini aku baca dulu. Begini loh. Misalkan aku kasih analogi dulu ya. Contohnya mamaku lah. Mamaku itu orang desa Jawa. Ya kalau ada apa-apa suka kagetan, suka apa namanya itu, perasaannya itu begitu berapi-api, berbunga-bunga, romantisme sekali. Mamaku itu gitu tipenya. Gitu. Ketika ada sesuatu yang di luar dugaan dia akan mengucapkan apa. Dan ini familiar. Dalam budaya Jawa ini familiar. Aku kira di budaya-budaya lain kita orang timur juga familiar sih ya. Sama sih aku lihat gitu ya. Misalkan ketika aku masih kuliah, ya, terus liburan semester, aku tidak mengabarkan, dulu belum ada handphone, belum ada telepon, karena rumahku juga di pedesaan jauh ya. Kalaupun ada telepon gini itu, telepon meja itu juga nggak ada karena di desa mana ada. Ketika aku tidak memberikan kabar bahwa aku akan pulang, tiba-tiba ketika mamaku sedang menyapu halaman, tiba-tiba aku bilang, "Assalamualaikum mama." Gitu. Apa mamaku bilang? "Duh Gusti Allah." Gitu. "Duh Gusti Allah, boleh toleh." "Duh Gusti Allah." Gitu. Ekspresinya seperti itu. Pertanyaannya, kenapa mamaku begitu?
Jawabnya singkat, karena mama aku kaget. Nggak ada kabar berita, tiba-tiba anaknya yang sedang kuliah di Jawa pulang. Dia bilang, duh Gusti Allah. Kira-kira apakah mamaku menganggap aku itu Allah? Mainkan, otaknya dimainkan sekarang. Ya, supaya cerdas. Buka dikit saja dibuka. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu. Gitu. Sampah itu marah untuk apa? Nggak menyelesaikan masalah. Itu buka sedikit. Ya, apakah ketika mama aku bilang, duh Gusti Allah, gitu. Kira-kira yang dia lihat anaknya yang laki pulang dari tanah Jawa, atau dia melihat Allah? Atau dia menganggap bahwa anaknya itu Allah? Kan tidak. Itu wujud keterkagetan. Begitu juga murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu hakul yakin dan sangat yakin karena Yesus tidak pernah mengatakan dia Allah dan Yesus itu bukan Allah. Kalau Yesus itu Allah, mereka nggak kaget karena Allah mana bisa mati. Artinya Allah nggak mungkin bangkit. Kalau bangkit itu artinya bangkit dari kematian. Nggak mungkin ketemu lagi. Justru mereka hakul yakin Yesus itu bukan Allah, tapi mereka Yahudi loh. Aku kan sudah bilang kemarin, Yahudi mana bukunya ya? Ditumpukan sana. Kemana aku sudah tunjukkan kan bukunya. Mereka itu tidak bisa lepas dari akar Yahudinya loh. Apa akar Yahudinya? Sama dengan Islam, percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Gitu loh. Lah Thomas kaget karena Thomas pada season pertama nggak datang, baru season kedua Yesus datang. Thomas kaget, wow ternyata Yesus sudah bangkit toh. Dengan tiba-tiba kan Yesus datang, begitu kamar dikunci Yesus datang. Thomas bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Sama seperti mama aku tadi. Apakah Yesus menganggap Thomas itu Allah? Justru ekspresi inilah, ekspresi kekagetan Thomas itulah membuktikan bahwa para murid hakul yakin Yesus bukan Allah. Kalau Yesus Allah nggak usah kaget. Ngapain Thomas kaget? Wong Allah kok. Dan Allah nggak mungkin mati. Artinya nggak mungkin mati, nggak mungkin bangkit. Mereka kaget karena mereka tahu Yesus itu manusia. Dan ketika manusia mati ada hari kebangkitan. Dan ketika bangkit Yesus, Thomas kaget. Artinya Thomas kaget kenapa? Loh ternyata sudah bangkit toh. Itu loh. Jadi kalau kita baca narasi-narasi ini, ya, analisa pertama, kenapa Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, karena Thomas kaget. Catat nih, Thomas kaget. Oke. Ya. Seperti kamu, Thomas kaget. Makanya perlu dengan hati tulus kalau baca Bible itu. Baca Al-Quran juga untuk teman-teman muslim harus tulus, ya. Aku ingatkan kamu yang muslim-muslim itu, baca Quran tiap hari. Gak usah banyak-banyak, dalam waktunya terserah kau lah. Nih ya, aku sampai sini ya. Aku milih waktu itu ba'da subuh. Besok aku ba'da subuh baca dari sini ke sini. Gak banyak-banyak, sini ke sini sudah. Besok subuh ya, gini. Subuh berikutnya gini. Terus dan terus begitu. Tapi dibaca, dipahami narasinya, alurnya gimana. Supaya kamu nggak blow on gitu loh. Jangan orang Islam blow on, nggak ngerti Al-Quran itu. Libur aja kamu, istirahat jadi orang Islam. Gitu. Supaya kamu juga nggak dibodoh-bodohi sama orang yang ngaku-ngaku tokoh agama itu belum tentu benar juga. Kamu cek langsung apakah perkataan dia selaras dengan Al-Quran atau tidak. Sama dengan aku, perkataanku juga kamu cek. Jangan kamu terima semua. Sesuai nggak dengan Al-Quran? Kalau sesuai dengan Al-Quran, nggak ada alasan kamu untuk menolak. Walaupun aku tak Tuhan. Begitu juga teman-teman Kristen. Kalau pernyataanku tidak sesuai dengan Bible, ya kamu tolak. Tapi kalau sesuai, gimana? Ya, walaupun yang ngomong tatuan, ya kemarin ada yang tanya tato,
Gampang lah itu nanti dijelaskan. Oke, kita baru sampai analisa pertama ya. Ini sudah setengah jam. Nanti kita bikin kelanjutannya di season kedua. Itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.